Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Febriana Larasati, Sarjana Akuntansi, mahasiswi dari Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Semarang. Yang terhormat, Ibu Dr. Indra Kertati MSI, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami akan mempresentasikan tentang budaya organisasi dalam reformasi birokrasi. Pengertian budaya organisasi. Menurut Sarpins, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Robbins, pengertian budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Fungsi budaya, menurut Robbins, berperan untuk menetapkan tapal batas menjadi identitas bagi suatu anggota organisasi untuk mempermudah timbulnya komitmen budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Jenis atau tipe budaya organisasi, dalam bukunya Noy dan Mondi mengatakan ada dua tipe budaya organisasi, yaitu yang pertama open and participative culture, yaitu budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerjaan, dan berbagai informasi. Yang kedua, closed and authoritative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otoraksi dan kuat. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Budaya administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan. Misalnya, dalam hal suap menyurat, keluar masuk barang, pendapatan pegawai, dan lainnya untuk memperlancar kinerja perusahaan. Yang kedua, kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan. Misalnya, dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta, budaya ramah kepada customer, tidak terlambat datang ke kantor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Yang keempat adalah inovasi. Inovasi adalah budaya organisasi yang mendorong para anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi tersebut. Menurut Robbins, 7 karakteristik utama dari budaya organisasi yaitu yang pertama, innovation and risk taking atau inovasi dan pengambilan resiko adalah sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua, attention to details atau memperhatikan detail. Perhatian lebih hal-hal detail maksudnya adalah organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga, outcome oriented atau orientasi pada hasil. Artinya, manajemen berorientasi atau fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut.
Nomor 4 yaitu people oriented atau orientasi pada orang. Artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari seseorang yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima, team oriented atau orientasi kepada tim. Tindakan memprioritaskan aktivitas pekerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Yang keenam, agresif atau keagresifan, situasi di mana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan agresif ketimbang easygoing. Yang ketujuh, stability atau stabilitas, situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, yaitu cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, di mana disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. 6 sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama budaya masyarakat atau budaya nasional, di mana organisasi berada secara fisik. Yang kedua, visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Yang ketiga, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Yang keempat, struktur organisasi, misalnya struktur birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Yang kelima, pelanggan. Perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang keenam, tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai ataupun artefak. Ada 2 macam budaya menurut Kotter dan Hesketh yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang adaptif yang berdampak positif bagi kinerja organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif yang justru menghambat kinerja organisasi. Budaya kuat lawan budaya lemah. Budaya kuat, suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan disebarkan secara luas. Misalnya, dalam menanggapi survei manajemen, jika sebagian para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi. Budaya yang lemah, sebaliknya, dalam menanggapi survei manajemen, para pekerja memiliki opini yang besar atau opini yang sangat besar variasinya. Menurut Robbins, ada beberapa ciri-ciri budaya organisasi yang kuat, di antaranya yang pertama, anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi. Yang kedua, pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi, sehingga orang-orang dalam organisasi yang bekerja menjadi sangat kohesif. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh para anggota. Yang keempat, dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual sederhana dan juga yang mewah. Yang kelima, memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawan. Dan ada pula ciri-ciri budaya organisasi lemah menurut Bill dan Kennedy, yaitu yang pertama, mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan pada organisasi. Yang ketiga, anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok
ataupun kepentingan diri sendiri. Menciptakan budaya organisasi. Proses dari terbentuknya budaya organisasi biasanya melibatkan 4 langkah menurut Hans sebagai berikut. Yang pertama, sang pendiri atau pemimpin mempunyai ide untuk sebuah bentuk organisasi baru. Yang kedua, sang pendiri menyampaikan ide-idenya pada beberapa orang kunci dan menciptakan kelompok utama yang memiliki visi yang sama dengan ide-ide yang disampaikan sang pendiri. Yang ketiga, kelompok utama mempengaruhi orang-orang lain di dalam organisasi sehingga menciptakan sebuah organisasi yang memiliki visi dan ide-ide sang pendiri. Yang keempat, anggota baru yang masuk diajarkan dan dibentuk agar menerima, meyakini, dan menjiwai budaya organisasi yang telah terbentuk. Budaya organisasi. Kenapa harus ada? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyak organisasi-organisasi baru yang didirikan. Dan ada pula organisasi yang sudah lama didirikan, namun ingin mengubah atau menambah budaya demi keberlangsungan sebuah organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, tentulah harus ada yang namanya budaya atau kebiasaan, atau suatu aturan yang ditetapkan sehingga menjadi kebiasaan untuk membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Budaya organisasi sendiri adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi tersebut, sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai perubahan dan melakukan pembenahan dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya. Budaya organisasi dalam reformasi birokrasi. Seluruh kebijakan reformasi birokrasi seharusnya memberikan konsekuensi terhadap terjadinya perubahan, termasuk perubahan budaya organisasi. Menurut Simpson dan Beebe, budaya organisasi sektor publik di Indonesia yang seringkali dianggap tidak profesional, tidak produktif, dan tidak akuntabel. Budaya organisasi seharusnya berubah menjadi lebih baik. Perubahan budaya organisasi seharusnya menjadi perhatian bagi manajemen karena budaya organisasi ditengarai memiliki dampak pada peningkatan kinerja organisasi yang berarti pula meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Kesesuaian budaya organisasi dengan arah dan tujuan organisasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kesuksesan organisasi, menurut Cameron dan Quinn. Budaya organisasi birokrasi dengan paradigma baru sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai pelayan atasan. Dalam konteks realitas masih banyak ditemukan kelemahan pelayanan birokrasi bagi kepentingan masyarakat. Beberapa penelitian tentang hubungan budaya organisasi dan informasi birokrasi menurut Osborne dan Gibler menyatakan bahwa budaya organisasi yang dibutuhkan di sektor publik adalah budaya sesuai tujuan reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang berkewirausahaan, berorientasi pada hasil, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Guna mempermudah pemaknaan dan lebih operasional reformasi birokrasi, maka pemerintah mencanangkan 9 program percepatan reformasi birokrasi, menggambarkan perubahan paradigma, struktur organisasi, manajemen, kebijakan, pola pikir, dan budaya kerja SDM diarahkan untuk menghemat anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendorong mekanisme kerja pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Penutup, salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah penguatan organisasi. Penguatan organisasi tak akan mungkin tercapai tanpa adanya budaya organisasi. Budaya organisasi dan reformasi birokrasi bagian penting dari administrasi publik.